Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus terhadap tugas utama. Anggota kelompok kami terdiri dari Arum Indasari, Denti Oktaviani, saya sendiri Dara Kapisas, Reski Kumulya, dan Siti Nuraini. Selanjutnya mengenai kasus kami akan dibacakan oleh Reski Kumulya. Terima kasih kepada saudari Dara Kapisas. Nah, kawan-kawan, jadi kalau dari kelompok kami memilih kasus itu masih belum lama ini terjadi. Dulu kami dapatkan ada kasus di daerah Medan. Kalau kami baca dari tagline itu, siswi SMP Negeri 28 dihina guru dengan sebutan si miskin dan si bodoh. Nah, secara singkat, kasusnya ini bermula dari si korban namanya Ida Pratiwi. Dia ini kesulitan membayar uang buku sama uang sekolah. Nah, kemudian dari inilah yang menjadi pemicu seorang atau 2 orang yang kami dapatkan itu oknum guru, tapi kami tidak tahu identitas aslinya, itu mulai mendiskriminasi si korban dengan mengatakan kalimat-kalimat yang kami rasa tidak pantas diucapkan oleh seorang pendidik. Mohon maaf, kosakatanya itu kayak bodoh, dibilang sama miskin. Nah, itu menurut kami sangat tidak patut ditiru oleh guru di luar sana. Nah, ternyata setelah diusut oleh beberapa sumber kami baca itu, kejadian ini telah berulang selama beberapa kali. Akhirnya koalisi korban, ini kami temukan namanya itu melaporkan tindakan oknum guru tersebut ke DPRD daerah dan sudah dilakukan audiensi guna menyelesaikan masalah tersebut, sudah dipertemukan antara si korban sama si pelaku. Namun pasca pertemuan tersebut, kejadian yang menimpa si korban ini masih tetap berlaku. Nah, itu merupakan sekilas dari kasus yang akan kami jabarkan. Oke, dilanjutkan sama rekan kami yang lain untuk penjabaran. Terima kasih kesempatannya. Saya akan menyampaikan di sini tugas utama guru. Kami mengambil tugas utama guru ini berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2008. Di dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa tugas utama seorang guru itu ada 7, yaitu yang pertama mendidik, yang kedua mengajar, yang ketiga mengarahkan, yang keempat membimbing, yang kelima melatih, keenam menilai, ketujuh mengevaluasi. Selanjutnya analisis kasus akan dijelaskan oleh saudara Arum Indasari. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa tugas guru itu memiliki 7 komponen. Salah satunya yaitu guru harus mampu untuk mendidik. Mendidik di sini guru memiliki peranan atau tugas untuk memberi dorongan atau bantuan, mengawasi dan membina, serta tugas untuk mendisiplinkan peserta didik yang diajar. Dilihat dari kasus bahwa menyatakan seorang siswa kesulitan untuk membayar uang buku dan uang sekolah. Sebagai guru, kita bisa memberikan pengawasan terhadap permasalahan yang dialami oleh peserta didik tersebut dengan menanyakan kesulitan yang menyebabkan dia kesulitan untuk membayar uang buku dan uang sekolah. Dari segi memberi dorongan dan bantuan, kita sebagai guru bisa untuk mendaftarkan siswa tersebut agar mendapatkan bantuan pendidikan baik dari sekolah maupun dari pemerintah. Karena dilihat dari kasus bahwa siswa tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan pendidikan dari sekolah maupun dari pemerintah, seperti hasil wawancara kepada orang tua asuhnya yang mengatakan walaupun tidak pernah mendapatkan bantuan, setidaknya jangan anaknya mendapatkan hinaan dari guru yang mengajar. Selanjutnya dari segi memberi kedisiplinan, sebagai guru kita bisa mendisiplinkan siswa dengan mengingatkan dia tanggung jawab untuk membayar uang sekolah dan uang buku yang sudah menjadi kewajibannya. Selanjutnya, guru harus mampu untuk mengajar. Mengajar di sini kita dituntut untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menarik,
hasil pembelajaran yang baik. Sebaiknya sebagai guru kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak baik atau yang bisa menyinggung perasaan siswa sehingga bisa menimbulkan perasaan kurang nyaman siswa untuk belajar di sekolah. Jika memang siswa tersebut kurang dalam mengikuti pembelajaran, maka hal tersebut bisa menjadi cerminan atau evaluasi bagi diri kita untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan lebih menarik lagi agar hasil belajar siswa itu meningkat dan lebih baik lagi. Yang bisa kita lakukan selanjutnya itu melakukan pendekatan kepada siswa dengan menanyakan kesulitan apa yang dia hadapi saat mengikuti pembelajaran dan mencarikan solusi yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya. Baik, terima kasih. Selanjutnya tugas guru harus mampu untuk mengarahkan. Tugas utama guru dalam mengarahkan yaitu peran guru dalam memahami pribadi peserta didik sehingga guru mampu memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengasah kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Pada kasus ini, sebaiknya seorang guru yang mengetahui kesulitan siswa pada suatu mata pelajaran tidak langsung menghakimi siswa tersebut bodoh karena siswa tersebut mungkin memiliki kemampuan yang berbeda dari teman-temannya yang lain. Setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda sehingga seorang guru harusnya mampu mengarahkan siswa tersebut sesuai minat dan bakatnya. Sedangkan ketika kesulitan membayar SPP dan uang buku, sebaiknya guru mengarahkan peserta didik untuk melaporkan kepada pihak sekolah agar diberikan keringanan biaya atau bisa mendapatkan beasiswa dari sekolah maupun dari pemerintah. Guru sebagai wali kelas harusnya tahu mengenai kesulitan yang dialami siswanya, mampu memberikan pendekatan kepada siswanya sehingga siswanya bercerita mengenai masalah yang dialaminya, sehingga guru mampu memberikan solusi yang terbaik tanpa harus menghakimi siswa tersebut miskin. Selanjutnya, tugas guru dalam membimbing. Tugas guru dalam membimbing yaitu memberikan pendampingan kepada peserta didiknya, baik mengenai masalah yang ada di lingkungan sekolah maupun masalah yang ada di lingkungan sosialnya. Pada kasus ini, seharusnya guru memberikan bimbingan dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan yang baik tanpa harus menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan kasar kepada siswanya. Jika siswa tersebut memang bermasalah dalam pembelajarannya, sebaiknya sang guru harusnya memberikan bimbingan yang lebih atau memberikan tugas yang lebih untuk mengasah kemampuan siswanya tersebut. Misalnya untuk siswa yang lain cuma diberikan satu tugas, untuk dia lebih didalami lagi diberikan 2 tugas sehingga mungkin pengetahuannya diasah kembali dan lebih meningkatkan kemampuan dia dalam berpikir. Selanjutnya tugas guru dalam melatih akan disampaikan oleh rekan saya Siti Nuraini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan guru harus mampu untuk melatih. Melatih yang dimaksud di sini adalah guru berperan membantu siswa untuk mempersiapkan tujuannya. Dari kasus yang kami pilih, sebaiknya guru mencari tahu di mana letak kelemahan siswa. Misal siswa lemah dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru, maka guru harus bisa memberikan perhatian yang lebih kepada siswa tersebut. Misalnya dengan cara memberikan penjelasan ulang kepada siswa tersebut atau dengan cara memberikan pelajaran tambahan di luar kelas. Setelah kedua langkah tersebut dilaksanakan, lalu langkah selanjutnya yaitu memberikan soal latihan. Dengan soal latihan diharapkan siswa dapat belajar mengasah kemampuannya dan dari situ diharapkan siswa dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian di hari berikutnya. Baiklah, tugas utama guru yang lainnya akan disampaikan oleh saudara Diora. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, selanjutnya tugas guru harus mampu untuk menilai. Guru harus mampu menilai potensi yang dimiliki oleh siswa. Berdasarkan kasus, guru tersebut langsung menilai
siswanya bodoh dan miskin. Sungguh menurut kelompok kami itu perkataan yang tidak pantas diucapkan, karena setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang jago di bidang akademik, ada yang jago di bidang olahraga, ada yang jago di bidang seni, atau ada yang jago di bidang emosionalnya. Dia tidak jago di bidang apapun ya, secara akademik, olahraga ataupun seni, tapi dia orang yang jago di bidang emosional. Misal dia suka menolong teman-temannya sangat senang dengan dia, itu juga termasuk salah satu potensi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi setiap orang itu mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Jadi tidak bisa dikatakan seorang siswa itu bodoh, ya, karena semua orang punya keunggulannya di bidang masing-masing. Serta dan itu harusnya itu sebagai acuan untuk seorang guru tersebut bahwa dia bagusnya di bidang ini, bagusnya di bidang ini. Jadi tidak ada yang bodoh ya. Dan selanjutnya bahwa seorang siswa itu dikatakan miskin ya oleh seorang guru itu. Di sini kita akan mengacu pada wacana pemerintah wajib belajar 12 tahun. Itu artinya bahwa setiap anak-anak Indonesia itu diharapkan memiliki pendidikan minimal 12 tahun, yaitu dari SD sampai SMA seperti itu ya. Dan itu artinya bahwa setiap warga Indonesia ya, anak-anak itu memiliki hak dalam pendidikannya ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kaya, miskin. Kalau kaya dan kalau miskin tidak bisa, tidak ada hak untuk mengenyang pendidikan. Si kaya berhak gitu. Itu tidak ada hubungannya ya. Selama seorang siswa itu bertekad untuk meraih pendidikan, itu harus kita dukung sebagai guru ya. Sebagai guru kita harus mendukungnya. Kalau bisa kita bantu gitu, bukan malah menjatuhkan mentalnya kayak gitu ya. Harusnya kita sebagai guru harusnya mendukung ini anak-anak yang sangat bersemangat sekolah. Siapa tahu mereka itu adalah orang-orang yang agen perubahan nanti untuk di masa depan. Mereka itu investasi masa depan kita ya, bukan malah dijatuhkan mentalnya, direndahkan kayak gitu. Selanjutnya kita akan dijelaskan oleh Rizkiko mengenai kemampuan mengevaluasi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau untuk kompetensi yang terakhir, yakni mengevaluasi, dalam hal ini kan tadi sudah dijelaskan dari mendidik sampai ke melatih dan menilai juga. Sekarang kita sampai ke konteks mengevaluasi. Kalau kita baca secara harfiah, ya mengevaluasi itu dapat bermakna kayak perubahan, juga kan adaptasi, atau mungkin lebih ke pengoptimalan seperti itu. Namun kalau kita cermati kasus ini, nyatanya guru ini mungkin sudah melakukan evaluasi, tapi dia cuma melakukan evaluasi terhadap siswa sendiri. Dia lupa bahwa sebenarnya evaluasi yang dimaksud di sini konteksnya juga merupakan evaluasi terhadap diri sendiri. Makanya dari itu kami cetuskan bahwa peran yang akan memainkan seorang guru dalam mengevaluasi tidak hanya berfokus pada mengevaluasi kompetensi, kepribadian ataupun karakter siswanya, tetapi harus dilihat juga mengevaluasi terhadap sikap dan karakter tenaga pendidik itu sendiri, dalam ini oknum tersebut. Nah, terlepas dari oke lah kalau memang siswa itu bodoh ataupun miskin, kan toh masih banyak cara-cara yang lebih bermoral, cara-cara yang lebih mendidik, lebih menilai, lebih motivasi juga untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkin sekian dari pembahasan tentang 7 komponen tugas utama guru serta kaitannya dengan kasus yang sedang berjalan sekarang ini, dan selanjutnya akan ditutup oleh saudara Diara Kanisa. Baiklah, itu saja hasil analisis kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.